Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, perkenalkan saya Siti Wakiah, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 20 yang mengikuti kegiatan MBKM, yaitu pertukaran mahasiswa di Inbound Institut Teknologi 10 November pada semester 5. Tentunya video ini saya buat untuk memenuhi prasyarat mengenai konversi nilai oleh PJMK Pak Gigih Fordanama. Adapun MK yang dikonversi ini adalah mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dan Internet of Things. Mungkin dapat dilihat di sini saya sudah menyiapkan pengisian FRS di PT Tujuan, yaitu adanya mata kuliah Keamanan Informasi dan Jaringan dan Desain dan Aplikasi Internet of Things. Kedua MK tersebut ini saya ambil di PT Tujuan, tentunya memiliki relasi dan hubungan yang sama. Di sini saya tunjukkan apa saja yang sudah saya pelajari relasinya yang saya dapatkan di PT Tujuan, yaitu saya mempelajari mengenai DES, encryption dan description algoritma. Nah, relasinya KIJ ini mempelajari tentang implementasi dari pengaplikasian program DES atau kita dapat sebut sebagai enkripsi and deskripsi algoritma. Saya sedikit menjelaskan bahwa program ini dia sudah memiliki kunci dengan ukuran 8 bit, kemudian adanya kumpulan huruf bina dijalankan dengan fungsi encrypt, banyak melakukannya permutasi dengan 3 variabel dan seterusnya. Nah, di sini saya coba untuk menjalankan programnya. Jadi untuk key ini sebenarnya dia memiliki 8 bit, yaitu kita masukkan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian untuk di plain text-nya ini kita input dia kata komputer. Setelah di encrypt dia keluar menjadi ciphertext-nya. Fungsi dari program ini sebenarnya algoritma DS ini kan data enkripsi standar ya. Jadi adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk melakukan enkripsi data sehingga data asli hanya dapat dibaca oleh seseorang yang memiliki kunci enkripsinya tersebut. Nah, contoh yang saya lakukan ini adalah mengenai enkripsi dan deskripsi dari sebuah kalimat. Nah, kemudian saya juga sebenarnya mempelajari tentang melakukan implementasi algoritma, yaitu tentang keamanan cyber, yaitu menggunakan program Diffie-Hellman. Jadi program Diffie-Hellman ini dia termasuk DS juga dengan menggunakan pemrograman soket. Di sini programnya sudah saya sediakan juga. Nah, program ini sebenarnya program yang melakukan keamanan cyber. Nah, jadi untuk dapat melakukan pengujian implementasinya dapat kita lakukan dengan menggunakan enkripsi dan deskripsi. Nah, dari program ini kemudian dikembangkan lagi dan dilengkapi dengan skema key exchange-nya, yaitu menggunakan algoritma yang cukup populer, yaitu menggunakan RSA. Nah, pada program ini juga dikomunikasikan dengan kunci, yaitu kunci public key, private key, dan session key. Di sini saya tunjukkan ini merupakan klien dan di sini merupakan servernya. Jadi program ini dijalankan oleh 2 server. Nah, di sini saya sudah sediakan terminalnya. Kita dapat menjalankan kalau kita bilang halo, maka dia akan di-encrypt menggunakan message ini. Kemudian kita menjawab hi, maka dia akan memberikan respon kepada klien juga. Seperti itu. Selain dari mata kuliah Keamanan Sistem Informasi dan Jaringan ini, saya juga mengambil mata kuliah Desain Aplikasi dan Internet of Things. Desain Aplikasi Internet of Things ini saya konversikan dengan mata kuliah Internet of Things. Nah, pada mata kuliah Internet of Things ini yang saya dapatkan di PT Tujuan, ini mempelajari tentang HTTP dan MQTT, di mana HTTP ini dapat kita lihat pengertiannya itu adalah Hypertext Transfer Protocol,
berhubungan dengan hypertext. Jadi protokol HTTP ini sebenarnya dia menyediakan kumpulan perintah di dalam komunikasi antar jaringan. Jadi komunikasi tersebut berlangsung antara web server dengan komputer klien atau sebaliknya. Di sini merupakan gambar bahwa klien ini dia akan merequest HTTP ke server. Kemudian kliennya sudah mengimport data ke server. Server ini akan menyimpan dan akan meneruskannya lagi ke klien. Mungkin dapat kita lihat di sini, komputer klien melakukan permintaan menggunakan browser ke web server, kemudian web server menanggapi permintaan tersebut dengan mengirimkan data atau dokumen yang tersedia di dalam web server sesuai dengan permintaan komputer klien. Nah, kemudian untuk masalah implementasi dari HTTP ini tentunya pasti memiliki fungsi HTTP juga. Nah, fungsi HTTP ini sebenarnya dia mengatur format dan bagaimana data itu ditransmisikan. Jadi HTTP ini berfungsi untuk mengatur bagaimana web server dan browser itu memproses berbagai macam perintah yang masuk. Banyak sekali ya ketika mempelajari tentang HTTP. Ini cara kerja HTTP. Kemudian selain dari HTTP, saya juga mempelajari mengenai MQTT. Nah, di sini MQTT ini adalah konsep cara kerja dari protokol MQTT. Nah, bedanya kalau HTTP ini itu adalah dia merequest lalu merequest ke server dan server itu akan mengelola datanya lalu mengirimkan lagi ke klien. Dan kalau MQTT ini dia tuh terdiri dari publish dan subscribe, kemudian ada topik, message, broker. Artinya pusat komunikasi antara MQTT dan broker ini dia bertanggung jawab atas terkirimnya semua pesan termasuk jalannya terdistribusinya gitu. Setiap klien yang mengirim pesan ke broker itu termasuk juga mengirimkan topik ke dalam pesan tersebut. Ini merupakan implementasi dari MQTT. Nih, mekanisme tersebut itu membuat klien tidak perlu untuk tahu satu sama lain untuk bisa berkomunikasi, melainkan mereka cukup berkomunikasi menggunakan topik. Nah, arsitektur semacam ini dia membuatkan solusi percakapan bisa dikembangkan dengan skala besar atau scalable karena tidak memerlukan dependencies antara data producers dan data consumers. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan.